Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Mudah-mudahan masih sehat semuanya. Dan sebelumnya mohon maaf, saya agak terlambat. Ternyata pertemuan online bisa terlambat juga ya. Padahal nggak ada macet. Macetnya karena ada konsultasi, jadi saya harus melayani dulu. Ya, ini saya rekam. Nanti kalau misalnya ada keperluan kalian ada konsultasi, jadi saya harus melayani dulu. Ya. Untuk menyingkat waktu, barangkali saya sampaikan saja di praktikum grafika komputer kita di siang ini. Nanti saya akan menjelaskan tentang 3 hal ini. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Ya. Ini nanti kita mekanismenya seperti ini. Jadi barangkali saya akan sampaikan dulu tentang pengantar materi kita. Kemudian ini ada asisten. Saya nanti akan dibantu oleh 2 orang asisten, Mas Imam dan Mas Arif Chandra. Nanti monggo kenalan. Kemudian selesai saya menjelaskan, kan waktu praktikum kita sampai jam 15.30 kalau nggak salah. Ya, itu nanti kita lanjutkan di Microsoft Teams. Jadi nanti kalian saya minta untuk mencoba untuk mencoba kira-kira untuk mulai praktikum ini seperti apa. Nah, kemudian sekali lagi saya ingatkan mekanisme kuliah kita nanti untuk tiap minggunya saya minta kalian untuk melihat dulu di Elok. Jadi materi sebelum kita praktikum silakan dicek di Elok. Di situ biasanya sudah saya posting. Ini kemarin sudah saya posting juga. Nah, sambil nunggu saya jelaskan. Kalau kalian sedang buka laptop, silakan dibuka di Eloknya. Di situ ada link salah satunya untuk menginstal Notepad++. Jadi nanti kita akan pakai software namanya Notepad++. Yang ini sebenarnya Notepad biasa, tapi plus++. Notepad biasa tapi plus++. Sama seperti kalian belajar di semester lalu ada C++, gitu kan. Ada C, ada plus++. Nah, sekarang Notepad tapi plus++. Ukurannya cukup kecil kayaknya, kalau nggak salah kurang dari 10 megaan. Nanti kalian install, kemudian nanti kita akan pakai untuk membuat codingan pada hari ini. Saya kira dulu waktu program juga sempat saya kenalkan mengenai Notepad++ ya barangkali, atau editor yang lain silahkan monggo. Tapi ini hari ini kita hanya akan membahas sedikit saja tentang SVG, dasar tentang grafika komputer. Nah, saya akan sedikit review mengenai grafika komputer itu apa untuk sekedar mengantarkan ketika nanti kita praktikum biar kalian ada gambaran. Barangkali di teori juga sudah disampaikan oleh Pak Istarno mengenai beberapa materi tentang grafika komputer. Ya, grafika komputer itu seperti apa, sejarahnya, kemudian mengenai sistem koordinat, mengenai penggambaran vektor dan seterusnya, raster. Nah, nanti di sini saya akan mereview sedikit dan sekali lagi begini, kalau ada pertanyaan, biasanya kalian malu nanya ke dosen yang lebih senior. Kalau nanya ke dosennya malu, nah ini mumpung ada asisten, silakan tanya ke Mas Imam atau Mas Arif Chandra. Nanti mereka beliau-beliau ini yang akan menjelaskan, bisa chatting via MS Team atau yang lain. Ya, sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya ini kalian ada yang bermasalah internetnya, silakan konfirmasi. Meskipun absensi saya ambil dari kuis, jadi nanti kuis mingguan itu akan saya jadikan sebagai absensi, tetapi kehadiran ini juga nanti akan ter-record di Zoom gitu, dan juga nanti akan diperiksa oleh pengacara. Jadi kalau ada yang putus di tengah-tengah nanti silakan sampaikan, Pak mohon maaf internet saya bermasalah misalnya. Jadi saya bisa konfirmasikan. Ya, jadi apa itu komputer grafik? Di pertemuan pertama saya sudah bahas sekilas ya. Apa itu komputer grafik? Salah satunya adalah bahwa
komputer grafik itu bidang yang terkait erat dengan kita di geodesi. Kenapa? Karena bidangnya geodesi itu adalah mengukur dan menyajikan permukaan bumi seperti aslinya. Bagaimana caranya kalian menyajikan permukaan bumi, bukan hanya permukaan bumi ya, apapun yang ada di permukaan bumi itu dengan kondisi semirip mungkin dengan aslinya. Padahal yang namanya penyajian itu pasti ada yang namanya distorsi. Kalian pelajari ada namanya distorsi. Kalian di survei terestri 1 mengukur dengan menggunakan TS, misal survei 1 kok pakai TS ya. Survei 3 misalnya pakai TS, oh belum dapat ya, kasihan banget. Misalnya di survei 1 kalian pakai teodolit, mengukur jalan. Jalannya tidak simpel, ada lubang, mungkin ada pavingan, ada macam-macam di situ itu. Tapi di peta kalian dia hanya menjadi sebuah gambar. Karena itu hanya sebuah model dunia nyata. Ketika dunia nyata dipindah ke komputer atau ke penyajian lain akan ada sesuatu yang hilang. Nah, jadi di grafika komputer kita belajar bagaimana menyajikan sesuatu semirip mungkin dengan aslinya. Salah satunya itu adalah tujuan kita di geodesi. Nah, apa itu komputer grafik? Komputer grafik adalah kalau definisi dari Cornell Uni, hampir bisa dibilang segala sesuatu di komputer yang bukan teks dan gambar itu bisa kita sebut sebagai grafika komputer. Apa itu? Animasi, kemudian kalian buka browser ada gambar, kalian buka game 3D ada permainan, ada interaksi, ada kamera dan lain-lain. Nah, itu adalah komputer grafik. Definisinya seperti itu. Mungkin kalian kenal dengan terminologi yang lain yaitu CGI, Computer Generated Imagery. Ini yang sering dipakai di istilah perfilman. Sebenarnya CGI ini adalah grafika komputer. Nah, ada 3 konsep penting yang nanti akan kita perdalam di materi di praktikum ini. Yang pertama geometri, yang kedua rendering, dan yang ketiga animasi. Saya kurang tahu apakah kita nanti akan sampai animasi atau tidak sampai akhir semester, tapi ini tetap perlu saya sampaikan bahwa 3 konsep ini nanti akan penting. Berikut dengan konsep-konsep yang lain, nanti masih banyak lagi yang perlu kalian pelajari seperti ray tracing, rendering, POV dan lain-lain. Jadi nanti ada namanya geometri. Geometri ini bagaimana kita menggambar si objek kalau misalnya 2 dimensi, atau bagaimana kita menyusun objek, merepresentasikan objek itu kalau misalnya 3 dimensi. Termasuk di sini nanti kalian belajar mengenai sistem koordinat grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi. Rendering adalah bagaimana kalian menyajikan objek yang tergambar tadi. Kalau kameranya berubah, nanti apa yang ditutup misalnya garisnya. Kemudian warnanya seperti apa, kemudian bayangannya seperti apa, shadingnya bagaimana. Nah, ini di rendering. Animasi nanti terkait dengan perubahan berdasarkan waktu, temporal. Kalau misalnya posisi awal di sini, nanti posisi akhir setelah 10 detik kemudian berubah, nah maka terjadi animasi. Ya, kemudian kita bisa bagi secara garis besar yang namanya grafika komputer itu menjadi 2 bidang ini, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Biasanya kalau orang kalian nyari rujukan tentang grafika komputer, itu biasanya arahnya langsung ke 3 dimensi. Jadi komputer grafik itu apa maksudnya? Biasanya arahnya ke 3 dimensi. Tetapi 2 dimensi, penggambaran 2 dimensi ini juga masuk dalam ranah komputer grafis. Jadi dua-duanya ini nanti akan kita pelajari. Di pertemuan ini nanti kita akan bahas mengenai SVG, Scalable Vector Graphic, yang ini adalah penggambaran 2 dimensi. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan banyak membahas mengenai WebGL, yaitu yang kita pakai 3JS, salah satunya ya. Nanti ini kami masih diskusi juga dengan asisten, nanti pakai apa enaknya, 3JS atau X3 DOM. Ya, jadi 2 dimensi maupun 3 dimensi nanti akan kita bahas sama-sama, dan saya harap kalian juga, meskipun pertemuan yang 2 dimensi sedikit, tapi kurang lebih itu akan mengantarkan kalian ke bagaimana konsep penyajian grafis di komputer sebelum nanti masuk ke bidang 3 dimensi yang jauh lebih kompleks. Ya, kemudian Pak Istano barangkali sudah menyampaikan yang namanya penggambaran khususnya untuk 2 dimensi ya. Ya, meskipun nanti juga 3 dimensi, ada kita bagi di komputer itu datanya dibagi menjadi 2 macam, ada yang vektor, ada yang raster. Yang suka otak-atik grafis pasti udah tahu, biasanya yang bikin poster atau apa pasti tahu misalnya format-format seperti EPS, AI, Adobe Illustrator gitu kan. Kemudian CDR, CorelDRAW, ini adalah format-format vektor.
Nah, yang nanti kita pelajari adalah yang ini, yaitu SVG. Ini salah satu format vektor. Kemudian ada lagi yang berbasis raster, ada yang bitmap, BMP, TIFF, kemudian JPEG, PNG, GIF, dan lain-lain. Yang ini adalah format-format data raster. Nah, apa yang membedakan? Gampangannya vektor itu kalau di zoom dia tidak akan pecah. Dia tidak akan pecah. Tampilannya tetap seperti itu. Raster ketika kita zoom sampai besar nanti lama-lama akan muncul kotak-kotak seperti ini karena raster berbasis pixel, picture element. Elemen paling kecil dari sebuah gambar itu kalau di raster namanya pixel, picture element. Jadi bentuknya kotak-kotak seperti ini. Ketika kita zoom maka dia akan terlihat bahwa dia bergerigi seperti ini karena dia kotak-kotak. Nah, dua format ini nanti berbeda cara penanggulangannya, cara membuatnya, cara menyajikannya. Yang vektor misalnya dibuat secara matematis. Jadi kalau kita menggambar di vektor, sebenarnya komputer menggunakan rumus-rumus matematika. Misalnya lingkaran berarti dia menggambarnya circle misalnya. Kemudian nanti dipotong dengan garis, dengan poligon dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk menggambar vektor, sehingga ketika di zoom dia tidak pecah. Kalau raster, dia hanya menggunakan susunan baris dan kolom. Mana yang ada, mana yang tidak, mana yang warnanya ini, mana yang warnanya itu. Nah, itu digunakan raster. Kenapa kita nggak pakai vektor saja, gambarnya jauh lebih bagus gitu kan? Kelemahan dari data vektor adalah ketika objeknya nanti semakin rumit, loadingnya nanti semakin besar dan untuk menampilkan datanya lebih berat. Meskipun kalau untuk gambar yang simple, raster jelas lebih berat, karena ini semuanya terisi, kotak-kotaknya ada isinya semua. Sedangkan kalau vektor yang ini kosong, ya sudah kosong, tidak ada datanya. Nanti kalian akan pelajari lebih jauh di mata kuliah SIP. Nah, sekarang masuk ke bahasa markup dan HTML. Apa itu bahasa markup? Jadi yang di markup itu apa sih? Nanti di mata kuliah SIP berbasis web di semester, saya lupa semester berapa, nanti Mas Imam ini yang bisa jelasin. Nah, bahasa markup ini adalah bahasa yang dipakai biasanya untuk mendefinisikan suatu objek. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah OOP, Object Oriented, maka bahasa markup ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan objek. Objek yang apa? Misalnya kalau di gambar ini ada namanya resep, resipi, resep dari peanut butter. Nah, di sini ada elemen-elemen, ada elemen judul, ada daftar bahan misalnya, ingredient list, nanti ingredientnya misalnya apa, itu ada banyak, ada kacang, ada selai, apalah. Kemudian bagaimana cara menyiapkan, dan seterusnya. Nah, elemen-elemen ini mendefinisikan sebuah objek, yaitu resep peanut butter. Jadi dokumen ini, keseluruhan dokumen ini menyatakan seluruh elemen-elemen yang terkait dengan resep itu. Nah, nanti dari elemen ini di dalamnya bisa ada bagian dari elemen-elemen yang lain. Nah, ini disebut dengan nama bahasa markup. Kenapa namanya bahasa markup? Karena kalau istilah zaman dulu, ada dokumen, ada buku misalnya, kemudian di buku itu diberi garis bawah, kemudian dianotasi ini adalah objek A, ini objek B, begitu. Itu istilahnya adalah marking dokumen, menandai dokumen, marking up, menandai dokumen, sehingga namanya markup. Nah, sehingga dengan sendirinya elemen-elemen ini menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Nah, ciri-cirinya apa? Menggunakan tag. Ini disebut dengan nama tag, ini tag, dan seterusnya. Tag ini digunakan untuk mendefinisikan elemen. Berarti ada elemen title, ada elemen ingredient, dan seterusnya. Ini adalah contoh bahasa markup dalam format XML. Nah, ini deklarasinya dengan menggunakan format XML. Sehingga bahasa markup ini biasanya, kalau nanti kalian belajar di SIP berbasis web, biasanya digunakan untuk pertukaran data di internet melalui istilah yang disebut dengan nama Ajax. Ya, nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh bahasa markup dalam format XML. Jadi bahasa markup ini ada macam-macam bentuknya. Ada XML, kemudian ada HTML, ada SAML, ada macam-macam, XAML. Ini contohnya.
contoh dokumen XML seperti ini. Jadi yang pertama ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi yang pertama ini. Kemudian ada elemen-elemen di dalamnya. Jadi ada elemen-elemen. Satu tag ini menyatakan satu elemen. Satu tag ini menyatakan satu tag pembuka dan penutup. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Ini pembuka, ini penutup, ini menyatakan satu elemen. Nah, masing-masing elemen nanti bisa punya atribut istilahnya. Atributnya misalnya ID 1, jabatan ketua. Nah, tadi saya sampaikan bahasa markup itu yang menyatakan bahwa dokumen itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau misalnya kita baca seperti ini dokumen XML, ada anggota, petani, petani 1, petani 2. Ini bukan petani sebenarnya. Ini karena ngambilnya dari petani kode. Kalau yang suka belajar coding pasti tahu. Dulu ada istilahnya petani.tk yang komunitas hacker. Jadi ini adalah elemen-elemen. Oh, ada elemen petani. Jadi ada 2 orang, ada petani 1, ada petani 2. Yang satu jabatannya ketua, yang satu jabatannya wakil. Namanya ini. Nanti mungkin ada atribut lain, misalnya ada elemen lain, misalnya alamat, nomor HP dan seterusnya. Nah, ini adalah dokumen XML. Nah, kaitannya apa dengan penggambaran di komputer? Nanti kalau misalnya di penggambaran di komputer, sebenarnya serumit apapun gambarnya, sebenarnya dia terdiri dari elemen-elemen yang tersusun kecil-kecil. Misalnya gambar Doraemon, nanti ada elemen mata, ada elemen hidung, ada elemen kumis, ada elemen tangan, kaki, dan seterusnya. Tinggal elemen-elemen itu disusun di lokasi yang tepat, di koordinat yang tepat, maka jadilah sebuah gambar yang kita lihat. Nah, itu adalah konsep dari bagaimana kita menyajikan sebuah gambar pada komputer. Kan tinggal gambar aja pakai SketchUp gitu kan, SketchUp, pakai Photoshop misalnya, atau pakai Microsoft Paint misalnya, masih ada yang pakai, atau pakai Corel Draw. Terus pentingnya apa ya? Sebenarnya yang kalian pakai itu hanya antar muka untuk penggambaran. Tapi sebenarnya di belakang layar susunan datanya adalah seperti ini. Ya, bahasa markup yang paling populer disebut dengan nama HTML, Hypertext Markup Language. Jadi ada namanya bahasa markup language. Satu tag tadi ini menandakan sebuah elemen, nama. HTML ini digunakan untuk mengirimkan data berupa teks dan gambar melalui media internet. Jadi hypertext itu adalah teks yang diperkaya, yang digunakan untuk menyajikan bahasa web, bahasa internet, sehingga nanti bisa dibuka melalui apa? Melalui browser. Kalau dokumen Word itu kalian buka melalui Microsoft Word, maka file HTML itu dibuka melalui browser. Browser apa? Semuanya sama. Jadi HTML adalah bahasa standar, istilahnya yang sudah sesuai dengan konsorsium web. Semua browser harus bisa membuka bahasa HTML. Semua browser harus bisa membuka bahasa HTML. Entah Chrome, entah Edge, entah Firefox, dan lain-lain, harus bisa membuka bahasa HTML. Jadi nggak perlu browser merek tertentu untuk bisa membuka dokumen HTML, semuanya bisa. Nah, kemudian tag HTML biasanya berpasangan. Ini mestinya saya garis bawahi. Penting. Berpasangan. HTML aja berpasangan, masa kalian enggak? Tag HTML biasanya. Kenapa biasanya? Karena ada yang tidak berpasangan. Misalnya P paragraf, ini adalah tag pembuka, biasanya ditutup dengan P penutup. Kalau P ini wajib. Kalau P ini wajib ditutup. Jadi ada P pembuka, ada P penutup. Nanti boleh jadi ada tag yang lain, misalnya BR. BR itu HR misalnya. HR tidak perlu ditutup, tapi cukup langsung ditutup seperti ini. Ini membuat horizontal line. Jadi membuat garis horizontal, tidak perlu pembuka dan penutup. Nah, ini adalah tag HTML. Nanti kalian akan jumpai di SVG juga seperti itu. Ada elemen yang misalnya rectangular, cukup dibuka, tapi nutupnya hanya dengan satu garis miring. Jadi tag pertama ini tag pembuka, ini tag penutup. Ya, kemudian ini adalah struktur dokumen HTML. Jadi ketika kita mengetik dokumen HTML, semua halaman web yang kalian lihat, di internet, facebook.com, google.com, bla bla bla, semuanya strukturnya kalau kalian pencet Ctrl U di Chrome, nanti akan muncul dokumen semacam ini. Doctype HTML, kemudian head, dan seterusnya.
Nah, dari dokumen ini ada yang mau jawab mana yang disebut sebagai elemen? Kasih contoh aja. Ada yang tahu? Ada yang menjawab? Nggak ada? Saya tunjuk ya. Sondang ada? Ada. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Mana yang disebut elemen markup, mana yang disebut tag, mana yang disebut bagian deklarasi? Pakai anotasi boleh. Khairul? Oh, Ya, tadi silakan. yang tag itu kan itu Pak, yang titel ini titel Ya, terus betul. itu tag. Deklarasi yang isinya ini. Deklarasi itu yang ini. Nah, itu deklarasi. Ya. Yang elemen tadi saya lupa Pak. Nah, oke. Elemen itu satu ini disebut elemen. Satu body ini elemen body. Satu head ini elemen head. Jadi di dalam elemen ada tag-tag. Di dalam elemen ada tag head, ada tag head pembuka, head penutup, elemen title ada di dalam elemen head dan seterusnya. Jadi gampangannya kita bikin dokumen markup itu di dalamnya itu ada struktur. Boleh jadi kalian nanti bikin sebuah SVG, ada lingkaran, kemudian lingkaran satunya ditaruh di sebelah mananya, kemudian ada kotak nanti ditaruh di sebelah mananya. Nah, itu nanti semuanya ditentukan oleh posisi masing-masing elemen relatif terhadap yang lain. Jadi gambar yang sangat kompleks itu bisa dibikin hanya dengan mengatur elemen-elemennya. Mana yang ada di atas yang lain. Kalau yang ini berarti elemen head ini di atas elemen body. Elemen head ada di atas elemen body. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ini deklarasi, karena kenapa ini disebut deklarasi? Biasanya disebutkan paling pertama, kemudian menyebutkan tipe dokumennya apa. Boleh jadi ini bukan HTML, boleh jadi yang lain, PHP misalnya. Jadi ada tipe dokumen namanya PHP. Ada namanya XML. Yang suka PHP pasti senang. Kemudian ada namanya YAML, YAML dan lain-lain. Jadi ada banyak macamnya. Nah, ini dideklarasikan, disebutkan di awal gitu, untuk menyebutkan bahwa inilah elemennya. Ya, saya lanjutkan biar nanti langsung melihat. Jadi struktur dokumen HTML kurang lebih seperti ini. Ada HTML, ada head, kemudian ada body. Head ini adalah biasanya kalau kalian pernah dengar istilahnya SEO, Search Engine Optimization. Kalau kalian cari di Google, ketikan kata kunci geodesi. Yang muncul pertama webnya siapa, geodesinya siapa. UGM kah, ITB kah, ITS? Silakan dicoba. Nah, biasanya salah satu triknya untuk mengoptimalkan pencarian itu disebut dengan nama SEO, Search Engine Optimization. Kalau kalian jualan apa, itu punya website untuk membuat agar jualannya itu paling atas, nah, nanti ditaruh di sini. Nanti ada tag, ini tag title ya. Nanti ada tag namanya meta. Nah, di meta itu nanti kalian isi macam-macam yang kira-kira orang akan mencari itu. Oleh Google dia akan diambil metanya, kemudian ketika kalian mencari, ketika ada orang mencari, maka meta itu yang dirujuk ke halaman kalian. Nah, ini bagian head untuk mengatur bagian awal sebuah halaman web. Ya, ini tidak akan saya bahas detail, nanti kita bahas di mata kuliah SIP berbasis web. Kalau saya masih di sini, kalau saya masih di UGM, siapa tahu nanti saya harus cabut. Kemudian ini bagian ini disebut dengan nama body. Inilah yang nanti muncul di dokumen HTML kalian. Jadi kalau HTML ada istilahnya H1, P dan seterusnya. Ini adalah nama-nama tag HTML. Tidak perlu saya sampaikan detail. Yang penting kalian paham dulu bahwa struktur dokumen HTML itu seperti ini. Paling luar ada HTML yang nanti ditutup ini HTML ditutup di bagian bawah. Kemudian ada head di dalamnya sejajar dengan body. Di dalam body nanti bisa ada elemen-elemen banyak sekali. Seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari HTML? Karena begini, ketika kita membicarakan mengenai komputer grafis,
kebanyakan sekarang produk dari komputer grafis itu ada di browser. Produk komputer grafis itu kebanyakan disampaikan melalui media internet. Kalian download gambar misalnya, kalian melihat gambar, kalian melihat Twitter, kalian melihat Instagram, kalian main game online, main TikTok. Kalau misalnya di situ ada animasi, ada apa, itu semuanya ditampilkan melalui media online. Gitu. Karena kalau cuma offline, cuma tampil di komputer kalian, siapa yang lihat, gitu kan? Padahal katanya komputer grafik adalah perpotongan antara seni dan computer science. Nah, untuk bisa tampil di browser, maka kita harus bungkus konten komputer grafis kita dengan menggunakan HTML markup. Jadi kita bungkus itu sehingga kan tadi saya sampaikan HTML itu untuk menampilkan dokumen di browser melalui halaman web. Nanti cara kerjanya kapan-kapan akan saya ceritakan. Jadi dari halaman dari konten misalnya kalian punya geometri, contohnya peta, gitu. Maka kemudian kita akan bungkus sedemikian rupa menjadi halaman HTML sehingga nanti orang bisa membuka di webnya masing-masing. Nah, seperti itu kenapa kita perlu memahami bagaimana struktur dokumen HTML. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai SVG, Scalable Vector Graphic. Inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menggambar dua dimensi di di komputer kita. Jadi apa itu SVG? Sesuai namanya Scalable Vector Graphic. Dia adalah data vektor, format dalam bentuk vektor yang digunakan untuk mendefinisikan gambar dua dimensi dalam bahasa markup untuk bisa ditampilkan di web atau di browser. Jadi dengan SVG kita membuat kode-kode SVG itu kemudian kita simpan dalam format baik svg.svg maupun .html, nanti saya akan sampaikan. Kita bisa gunakan itu untuk ditampilkan nanti di browser. Nah, format yang dipakai oleh SVG sebenarnya adalah format XML. Nanti meskipun deklarasinya di awal, kalian harus deklarasikan dokumennya sebagai dokumen SVG. Nah, tag-tag yang ada pada SVG ini nanti kalian akan kenal ada istilahnya canvas SVG atau viewport. Kemudian ada geometri, ada efek, filter, dan lain-lain. Jadi kalian bisa membuat dua dimensi, animasi, dan lain-lain cukup dengan menggunakan SVG. Dan SVG ini sekarang mungkin mengisi sekitar 80% animasi dua dimensi, tampilan dua dimensi yang ada di web. Meskipun mulai tergeser oleh yang lain, oleh HTML Canvas. Nah, kemudian animasinya dapat dibuat secara interaktif. Interaktif artinya ketika kita klik baru dia muncul animasinya. Dan dinamis. Jadi kalau misalnya kita definisikan dia buat animasi sesuai dengan tanggal sekian animasinya begini, tanggal sekian animasinya begini. Jadi kita bisa gampangannya membuat semacam logic pada SVG dengan menerapkan misalnya bahasa scripting, misalnya JavaScript. Kita bisa mengakses elemen-elemen SVG, ada lingkaran. Mau saya bikin ketika mouse-nya ngeklik maka dia akan bergerak misalnya. Nah, itu bisa kita buat pada SVG. Nah, SVG ini dapat langsung digunakan sebagai elemen HTML. Jadi kalau kita simpan sebagai SVG tok, bintang.svg itu bisa, atau kita masukkan sebagai salah satu elemennya HTML. Tadi kan di HTML ada elemen head, ada body, di dalam body ada P, ada paragraf, ada H1, H2, heading, dan seterusnya. Nah, nanti bisa salah satunya SVG, yang itu nanti akan kita praktekkan hari ini. Nah, ini contoh dokumen SVG. Dokumen SVG itu seperti ini. Ada kalau kita lihat di sini, ini ada deklarasi, doc type-nya adalah HTML, ya kan? Ini dokumen HTML, tetapi di dalamnya ada tag SVG. Jadi ada elemen SVG di dalamnya. Nah, bagian inilah SVG. Bagian yang lain sebenarnya HTML. Jadi SVG-nya kita cemplungkan ke dalam HTML agar dia bisa dibuka di browser. Nah, caranya seperti ini. Cukup dengan memanggil tag SVG, ditutup, kemudian kita gambarkan di situ. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ini Hello SVG, ini adalah heading 1 dari HTML-nya. Muncul ketika kita buka di browser jadi begini. Nah, bagian SVG-nya adalah yang ini. Kita bisa lihat, kita bisa baca. Tadi kan kita sampaikan namanya dokumen markup itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Misalnya gini, circle, oh berarti kita menggambar sebuah objek lingkaran. CX, CY berarti center X, center Y, oh pusatnya di sini. Dihitung dari mana? Oh dari pusat, nanti koordinatnya dari sini, nah 50 ke bawah, 50 ke
samping kanan. Kemudian R radiusnya 40. Berarti pusatnya dari sini 50-50, radius lingkaran 40. Stroke, ini stroke. Kemudian fill ini. Lebarnya 4 apa pixel. Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh kita menggambar lingkaran seperti ini dengan menggunakan SVG. Nanti kalian akan saya minta buat semacam ini, cukup simpel tugasnya. Dari beberapa elemen-elemen SVG kalian bisa susun menjadi sebuah dokumen yang cukup kompleks, tergantung dari berapa banyak kalian menerapkan elemen-elemen ini. Sampai ini jelas ya, silakan kalau nanti ada pertanyaan. Oke, kemudian kalau tadi kita lihat di bagian atas ini, balik ke sini ya. Sebelumnya saya sampaikan namanya SVG itu ada definisi ini, width sama dengan 100, height sama dengan 100. Ini bisa disebut sebagai scene atau istilahnya canvas. Jadi canvas ini adalah tempat penggambaran dokumen SVG kita. 100 kali 100 pixel. 100 kali 100 pixel. Lebarnya segitu. Jadi ketika kita memanggil dokumen SVG di HTML, kita harus berikan lebar dan tingginya berapa gitu, agar nanti dokumen HTML memberikan ruang bahwa sekian ini adalah SVG-nya. Sekian itu adalah SVG-nya. Nah, di dalam kanvas, kita bisa menggambar yang namanya view box. Di dalam kanvas, kita bisa gambar yang namanya view box. Kalau kanvasnya misalnya yang luar ini, kanvasnya adalah 500 kali 500, misalnya, ini kanvasnya, yaitu yang di sini. Nah, ini adalah deklarasi kanvas. Maka view box ini adalah jendela. View box-nya ini adalah jendelanya. Jadi kalau di sini, ini adalah view box. Nah, yang 0, 0, 250, 250 ini adalah view box-nya. 0-nya di sini, 250 di sini, 00 titik awal, 250, 250 titik akhir di sini. Jadi view box ini jendela gampangannya. Kanvas kita selebar ini, tapi jendela yang diizinkan untuk melihat objeknya hanya sekian. Nah, apa yang terjadi jika objeknya lebih lebar dari view box-nya? Ini kebetulan kita gambar rectangle, kita gambar sebuah persegi panjang dengan ukuran 100 kali 150. Posisi awalnya, titik awalnya 50 kali 50 di sini. Kebetulan kita gambar seperti ini. Lebarnya 100, 50, tingginya 100. Kalau misalnya nanti lebarnya kita bikin 300 misalnya, sampai turah begini, kelebihan. Apa yang akan terjadi? Nah, itu bisa kalian atur. Bisa nanti view box-nya menyesuaikan, bisa nanti gambarnya mengecil, bisa nanti objeknya akan tertutup, bisa tetap terlihat dan seterusnya. Itu tergantung dari pengaturan kita. Nah, misalnya ini ada beberapa kasus. Kasus 1, kalau misalnya kita gambar circle, view box-nya sekian. Kalau view box-nya case 2 misalnya terpotong, case 3 misalnya view box-nya yang kita pindahkan. Jadi ada macam-macam kemungkinan. Nanti kalian pelajari aja. Nanti akan disampaikan juga oleh asisten link di mana kalian bisa belajar mengenai SVG lebih jauh. Sistem koordinatnya, pengaturannya seperti ini. Tadi saya sampaikan di awal ada contoh di mana ini ada satuannya 400 px, 200 px. Kalau tidak disebutkan seperti ini, maka default dia adalah menggunakan pixel. Pixel itu apa ya? Pixel berarti sesuai ukuran layar kalian. Ada yang 1200 sekian kali berapa sekarang? 800 lebih gitu, misalnya. Sesuai dengan ukuran layar kalian dan resolusi dari grafik card kalian. Nah, koordinatnya dimulai dari ujung kiri atas. Jadi sistem koordinat layar, nanti barangkali di teori kalian akan dapat lebih banyak. Itu dimulai dari ujung kiri atas. XY ini posisi awal, yaitu yang ini, XY. Ini. Itu titik pertama penggambaran dimulai dari mana, baru kemudian ini menggambar persegi panjangnya. Menggambar persegi panjangnya. Jadi ini ke bawah adalah sumbu Y, ke sana adalah sumbu X. Sehingga kalau misalnya kalian pengen bikin kanvas yang ukurannya dalam sentimeter, bisa saja 100 cm misalnya. Langsung kalian berikan satuannya di situ. Kemudian ini adalah beberapa bentuk geometri dasar.
di SVG yang bisa kalian baca nanti dokumentasinya di link yang saya berikan di Elok minggu kedua. Ada yang namanya rectangle, nulisnya cukup RECT, dan ini nggak bisa diganti ya. Misalnya kalian tulis lengkap rectangle, nanti malah nggak muncul. Atau kalian tulis kotak, ya nggak muncul. Kemudian circle, ellipse, dan seterusnya. Nah ini ada contoh, misalnya kalian menggambar polygon. Polygon berarti ketentuan penggambarannya itu beda-beda. Circle tadi misalnya ada yang pakai radius, ada yang pakai titik pusat gitu kan, CX, Y, itu center X, center Y, kemudian radius. Polygon itu ditulis seperti ini. Jadi XY, XY, XY. Nah kalau ini kita gambar, nanti hasilnya adalah sebuah segitiga seperti ini. Jadi masing-masing punya ketentuan penggambaran yang berbeda-beda. Yang nanti kalian perlu ngecek secara lebih detail bagaimana cara menggambar masing-masing objek. Ya, yang salah satu yang cukup menarik nanti adalah yang bawah ini yaitu pad. Nanti ini perlu kita bahas secara khusus. Nah, elemennya apa saja? Tadi kita sudah dengar ada istilahnya stroke, ada istilahnya fill. Stroke itu adalah garis luar. Nanti di stroke ini bisa ada istilahnya lebar. Jadi berapa lebar pixel, berapa pixel lebarnya, misalnya. Kemudian opacity ini seberapa transparan, berapa transparan. Kemudian ada fill. Fill itu adalah isi yang di dalam ini. Warnanya apa? Jadi kalian bisa mengatur stroke, bisa mengatur warnanya, kalian bisa mengatur bentuknya. Artinya gambar yang sangat kompleks bisa kalian buat dari objek-objek yang paling simple. Nah, ini adalah detail untuk pad. Pad ini berbeda dibandingkan dengan geometri-geometri yang lain. Karena pad ini jauh lebih kompleks dan biasanya kita gunakan untuk misalnya menggambar kurva atau menggambar vektor yang cukup rumit. Elemen-elemennya seperti ini, ada M, L, H, dan lain-lain. Ini penjelasannya nanti kalian baca di dokumentasi. Saya akan jelaskan yang bagian ini saja. Jadi misalnya kita mau menggambar segitiga seperti ini. Ketika kita mendefinisikan si pad ini, pad, maka kita mulai dengan menggambar ini. D ini adalah singkatan dari drawing. D ini singkatan dari drawing sama dengan M. M itu gampangannya untuk mengingat. Untuk mengingat, anggap aja M itu mulai. M ini sebenarnya move to. Jadi kursor pertama penggambaran yang aslinya di koordinat 0 itu dipindah ke koordinat 150 0. Oh berarti di 150 X 0 Y. Oh berarti di sini misalnya 150. Kemudian L, gambar garis L line ke koordinat 75. Nah 75 di mana? Di situ misalnya. Kemudian ke koordinat 200, ke koordinat 75 200 225 200 sehingga kemudian terbentuk segitiga. Z itu tutup. Jadi ini kemudian Z tutup kembali ke koordinat semula. Nah, inilah cara menggambar sebuah pad. Kompleks ya? Iya. Kompleks. Tapi dengan pad ini kemudian kita bisa menggambar objek-objek yang cukup rumit. Kita bisa menggambar misalnya istilahnya adalah Bezier seperti ini. Nah, kalau kalian terbiasa pakai Corel, mungkin kalian sering pakai gambaran semacam ini. Ada namanya Bezier, ada namanya spline, ada macam-macam. Ya, jadi gambar yang sangat kompleks itu bisa kalian buat dengan menggunakan SVG. Ini bukan berarti kalian harus codingan seperti ini, tidak. Jadi kalau nanti kalian belajar grafis, desain itu dari Corel aja kalian gambar ini, saya beritahu rahasia. Corel itu kalian gambar itu sangat kompleks, kemudian kalian ekspor itu bisa jadi SVG. Bisa jadi SVG. Tapi kenapa harus coding? Karena inilah bagaimana cara dia disimpan di komputer. Mau secanggih apapun softwarenya, ketika kalian simpan sebagai SVG, nanti kode-kode inilah yang nanti tetap akan muncul di komputer kalian. Nah, sehingga kalian perlu paham mengenai hal ini. Nah, ini dokumentasi untuk pad. Jadi masing-masing ada ketentuannya. Nanti silakan kalian baca sendiri di Elok yang link ke W3 School itu juga sudah ada. Ini untuk yang menggambar kurva. Jadi Bezier tadi ada di sini parameter-parameternya apa saja. Nah, selanjutnya terakhir saya akan jelaskan tentang kanvas sedikit saja sebagai penyeimbang untuk materi mengenai SVG. Hanya sedikit. Nah, apa itu kanvas? Kanvas itu
kita gunakan untuk menggambar sama di browser, sama-sama menggunakan HTML, ya kan? Doc type-nya sama-sama HTML. Ini HTML, body-nya sama. Yang membedakan nanti adalah ini. Kita menggunakan Canvas. Bedanya apa? Canvas ID sama dengan my canvas with bla bla bla. Tetapi di dalam Canvas ini tidak ada isinya. Isinya kita tulis dengan menggunakan script. Jadi script nanti kalau di SIG Web ada namanya JavaScript, ada var canvas dokumen bla bla bla. Kemudian kita gambar. Hasilnya adalah seperti ini. Mirip dengan SVG. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini, sifatnya adalah pixel base. Kalau tadi SVG itu vektor, Canvas ini basisnya raster. Keuntungannya apa? Dia lebih cepat penggambarannya. Penggambarannya lebih cepat, lebih memuat untuk di browser lebih sederhana dibandingkan dengan SVG yang kompleks. Sama-sama gambar yang rumit misalnya, yang jelimet macam-macam, maka kalau di SVG itu kan akan jadi objek yang kecil-kecil. Ada segitiga kecil sekali begitu. Nah, kalau yang di HTML5 Canvas dia cukup menggambarkan sebagai sebuah raster. Nah, ini sedikit pengenalan mengenai HTML5. Sedikit saja. Perbedaannya apa ini? Jadi SVG ini berbasis vektor, Canvas itu berbasis raster. SVG lebih stabil. Kita bisa print, kita zoom berapa kali, dia tidak akan pecah. Canvas ini ketika kalian export misalnya, maka dia akan pecah ketika di print. Nah, tentang performa ini juga ada perbandingannya itu. Bisa yang satu lebih cepat, mana yang lebih cepat tergantung dari objek yang digambarkan. Nah, sudah. Akhirnya sampailah kita di praktikum. Jadi untuk praktikum ini nanti saya minta kalian untuk membuat dengan menggunakan SVG. Silakan download Notepad++. Kemudian kerjakan keempat soal ini. Yang pertama buat 2 buah garis dengan koordinat masing-masing seperti ini. Atur stroke width-nya dari garis-garis ini. Yang kedua membuat buah persegi panjang. Yang ketiga lingkaran. Yang keempat poligon. Simple kan? Simpel sekali. Kalian nggak saya minta gambar Doraemon. Kalau zaman saya dulu suruh gambar logo UGM. Ya, jadi cukup ini garis, persegi panjang, lingkaran dan poligon. Simple. Jadi ketentuannya adalah nanti kalian kerjakan semua soal ini. Nanti slide ini saya share. Kalian kerjakan semua soal ini di dokumen HTML menggunakan Notepad++. Jadi kalian buat dengan Notepad++. Simpan sebagai HTML. Nanti asisten akan menunjukkan bagaimana caranya. Untuk tiap soal, jadi buat screenshot, nanti Notepad++-nya di screenshot gitu, yang udah ada isinya kodenya. Kemudian screenshot itu kalian jadikan satu di sebuah file, misalnya Word. Kemudian kalian jadikan zip seluruhnya. Ini nanti jadinya adalah HTML. Yang ini nomor keempat soal ini, jadi ada 4 HTML plus 1 screenshot. Jadi 5 file kalian zip, kemudian di-upload ke MS Team. Nah, seperti itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan sebelum mas-mas asisten memberikan penjelasan. Ya, saya kira tidak ada, seperti biasa. Sudah disuruh mikir berat, malah ditanya. Ya, saya persilakan. Mau Arif atau Imam yang mau menunjukkan tentang Notepad++, tentang W3 School, silakan. Masa lupa saya udah jadi. Monggo. Imam mana Imam? Cek. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Mas Dani untuk pengantar dan materi yang sudah dijelaskan untuk praktikum minggu ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Imam Raziz, bisa dipanggil Imam, dari Geodesi angkatan 2017. Nanti saya dan Arif Chandra, teman saya Arif Chandra Prasetya juga dari angkatan 2017 akan mendampingi teman-teman dalam melaksanakan praktikum grafika komputer pada semester ini. Di sini saya
ingin mendemokan terkait tugas yang telah diberikan sebelumnya mengenai itu SVG. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini di sini udah tampak tampilan dari Notepad++ ++-nya sendiri ya. Kayaknya biar lebih besar. Nah, kan tadi sebelumnya juga udah dijelaskan sama Mas Dani ya mengenai HTML dengan SVG sendiri. Nah, di sini saya mencoba untuk mendemokan bagaimana cara membuat script HTML dan SVG-nya, terus bagaimana cara menampilkannya di browser. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kan sudah dijelaskan bagian-bagian dari HTML sendiri, mulai dari header-nya, kemudian body sampai penutupnya seperti apa kan. Nah, di sini ini yang aku buat nggak pakai header ya, jadi langsung pada bagian body aja. Kemudian SVG width-nya itu 200, sembarang ya teman-teman. Kan tadi di tugas yang diberikan kan untuk lebar untuk ukuran kanvasnya kan belum diberi keterangan, itu sebenarnya bebas saja untuk ukurannya mau berapa. Nah, di sini yang ingin aku beri contoh itu bentuk line aja ya, bentuk garis saja. Nah, kalau untuk membentuk garis kan ada titik awal sama titik akhir kan. Nah, ini saya masukkan koordinat dari titik awalnya terlebih dahulu. Berapa ya? Nih, 20, Y1-nya. Oke, kemudian untuk titik yang kedua, nah nanti dari ini nanti hasilnya bakal muncul garis lurus. Nah, ini kan masih bentuknya garis lurus ya, nanti bisa ditambahkan style untuk ketentuannya. Oh iya, karena di sini saya juga agak lupa untuk ketentuan struktur dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa ngecek banyak kok tutorial yang ada di web itu, contohnya Wetrisco ini mengenai bagaimana cara membentuk rectangle, circle, ellipse dan lain sebagainya. Di sini ada lengkap semua. Tinggal nanti bagaimana pengaplikasian dari teman-teman sendiri. Terus ini sebentar, style-nya. Ini
kasih stroke lah, stroke-nya warna merah aja lah. Ini untuk pewarnaan stroke sendiri bisa pakai kata red atau pakai RGB ya teman-teman. Bisa pakai red atau pakai RGB. Kemudian diberi tanda pemisah. Terus ukuran stroke-nya Jadi untuk skripnya, ini skrip sederhananya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana cara membentuk garis. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan filenya menjadi format HTML. Teman-teman bisa dibuka ini di file, terus kemudian di save as. Ini bisa disimpan di mana aja. Kasih nama. Nah, untuk type-nya sendiri ini dipilih yang format HTML. Ini karena berhubung laptopku buat nge-save HTML agak error di notepad-nya, jadi bisa ditambahkan .html di belakangnya. Di sini bisa. Kemudian tinggal save aja. Nah, ini hasil output filenya. Nanti cara membuka ini filenya nanti tinggal dibuka di browser aja, browser teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman bentuk tampilan hasil keluaran dari skrip yang udah aku buat sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri itu untuk bentuk yang lain, bentuk lingkaran, bentuk kotak dan lain sebagainya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, nanti kita lanjut diskusinya di Microsoft Team ya. Nanti mas-mas asisten akan mendampingi juga di sana. Ya. Ada tambahan Imam untuk Arif? Kalau saya sendiri cukup sih Pak. Ya, oke. Sip. Slide sudah saya share di Microsoft Team. Nanti setelah ini akan saya buatkan assignment-nya. Silakan dicoba-coba mumpung waktu masih sisa banyak. Dengan menggunakan Notepad++ boleh. Kalau kalian mau nyoba tanpa pakai Notepad++, boleh buka yang Witri School, juga bisa diketik langsung di situ. Ya, saya kira demikian ya untuk sesi online kita. Mohon maaf tadi agak terlambat mulainya. Saya cukupkan, kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan, Heru. Bedanya yang Notepad++ sama Notepad bawaan laptop tuh bedanya apa, Pak? Beda. Ada plusnya. Sebentar. Tapi bisa kan Pak kalau buat HTML gitu? Bisa aja. Dokumen biasa pun bisa kalian pakai untuk ngedit sembarang. Word pun nanti kalian simpan jadi HTML juga bisa. Nah, kenapa Notepad++? Karena begini, Notepad++ ini istilahnya memang digunakan untuk menulis kode gitu. Meskipun nanti kalau mau yang lebih kompleks ada. Tapi gampangannya ini aja, saya kasih yang Notepad++. Pertama ini ringan gitu. Kemudian nanti kalian bisa memilih berbagai styling. Jadi misalnya di sini ada HTML. Nanti kalian ngetik apa pakai bahasa HTML nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau masih ingat HTML ini adalah bahasa markup ya kan. Bahasa markup kalau dia tersusun dari struktur akan memudahkan kalian untuk mengedit. Misalnya kalau saya pilih script yang bawah, tag yang bawah, tag yang atas ikut ketutup, ikut tertandai gitu. Nanti bisa saya tutup seperti ini. Klik.
Nah, ini mudah kan kalau mau ngedit. Ya silakan kalau mau pakai Notepad biasa, monggo, nggak harus download. Terserah, silakan, boleh aja. Ya, ada pertanyaan lain? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi SVG kan pendefinisian untuk file-nya kan berupa kayak nama red sama blue. Sedangkan untuk di sini kan pakai pendefinisian hashtag sama untuk spesifikasi warnanya. Penjelasan tadi kan tiba-tiba muncul warna blue, kok bisa definisikan warna blue seperti itu. Setahu saya kan kayak waktu di belajar di AI kan harus pakai definisi untuk hashtag kayak seperti ini di solid hashtag bla 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 berapa baru muncul warna tertentu gitu. Oh, ini. Ya. Ya. Misalnya kalau di Canvas ya. Oke. Good, pertanyaannya bagus. Oke, jadi begini. Di komputer kita kenal ada beberapa macam warna. Ada beberapa macam cara mewarnai. Misalnya saya balik saja ke yang SVG tadi. Ya, color memang nggak saya jelaskan tadi di sini. Nah, misalnya ini. Kok bisa kita kasih misalnya ini ya, langsung fill kedua blue, stroke pink. Boleh nggak ini saya ganti biru? Muncul nggak? Ya, jadi di dunia web itu dikenal ada istilahnya CSS color. CSS color itu, jadi ketika kita mau mewarnai suatu objek di dokumen HTML dan turunannya, baik itu CSS, SVG, dan lain-lain, maka kita bisa pakai macam-macam cara. Bisa pakai hex. Hex itu seperti ini, kalau buat yang belum tahu, misalnya pagar 4F56 bla bla bla. Gitu. Yang masing-masing ini adalah mewakili karakter heksadesimal. Kalau masih ingat di penginderaan jauh, apa? Blue, green, red. Merahnya berapa, hijaunya berapa, birunya berapa, gitu kan? Ini yang disebut dengan nama bilangan hex. BTW kelihatan kan ya ini? Ya. Atau ini salah satu cara, gitu. Pakai bilangan heksadesimal, gitu. Atau pakai istilahnya adalah CSS color. CSS color ini adalah beberapa warna yang sudah didefinisikan namanya. Misalnya blue, green. Kita bisa langsung pakai tanpa perlu kita mendefinisikan heksadesimalnya atau RGB-nya. Jadi ada banyak cara, nanti silakan dicari, ketik kata kunci ini di Google, nanti ada banyak. Nah, misalnya warna kesukaan saya, cornflower blue. salah. Corn flower blue. Ini warna kesukaan saya. Jadi ada beberapa warna yang secara CSS color itu sudah terdefinisi. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kode-kodenya. Boleh mau pakai yang ribet, mau yang terserah warnanya apa, silakan. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, Fauzan? Pak, saya izin tanya. Iya, tanya izin. Tanya aja. Ya, Vin, silakan. Udah diizinkan. Malah hilang. Gini, Pak. Pak, suara saya masuk nggak ya, Pak ya? Iya, masuk. Gimana? Kalau saya lihat itu kan di sintak HTML itu kan ada JavaScript-nya dikit kan, Pak. Jadi itu nanti kalau sama gini saya bikin lingkaran itu pakai sintak lain gitu loh, Pak. Nggak harus pakai itu kayak border radius gitu, boleh nggak, Pak? Pakai apa? Atau harus pakai SVG gitu, Pak? Lah pelajarannya SVG ya? Ya, jadi gini pertanyaannya. Oh ya. Boleh nggak misalnya tadi yang namanya penggambaran digital, barangkali sekarang itu udah jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya pertama kali kenal komputer. Saya pertama kali kenal komputer, melihat komputer, megang komputer itu tahun 95. 95 usia saya baru 5 tahun. Itu waktu itu saya melihat yang namanya screensaver. Mungkin kalian nggak tahu namanya screensaver. Jadi ketika komputer jeda lama itu istirahat, nanti dia akan nampilkan animasi.
entah teks yang sekitar bergerak atau apa. Tujuannya apa? Karena dulu monitor itu pakai CRT, pakai layar tabung tembak. Kalau komputernya diem lama, komputer akan monitor akan cepat rusak. Kalau sekarang kan nggak ada. Nah, tahun 95 yang namanya gambar itu jauh lebih susah. Nah, makanya sekarang udah banyak cara. SVG ini termasuk salah satu yang cukup klasik dari tahun 2000-an sampai sekarang itu masih ada. Nah, kenapa pelajaran kita pakai SVG? Karena ini adalah basic. Jadi tadi saya sampaikan SVG ini elemen-elemennya sama seperti ini. Ada komponen, ada rectangle, ada stroke, ada fill. Nanti ketika kalian masuk ke penggambaran yang lebih kompleks, kalian akan ketemu seperti ini juga. Misalnya, tadi yang ditanyakan Vina, boleh nggak pakai scripting? Kan ada JavaScript-nya, ini dengan HTML5 Canvas. Boleh. Ya, jadi nanti yang akan kita pakai di 3D, penggambaran 3D, nanti adalah bukan lagi penggambaran berbasis DOM. Jadi berbasis DOM itu seperti SVG ini. Ini berbasis DOM namanya. SVG, ada pad, ada apa. Ini berbasis DOM, berbasis elemen HTML yang ada di sebuah dokumen HTML. Nanti ketika kita menggambar 3D, kita akan masuk seperti ini, script var canvas bla 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 dengan menggunakan JavaScript. JavaScript. Saya tuliskan buat yang belum tahu JavaScript itu apa. Nah, JavaScript. Tulisannya seperti itu. Ini nanti akan kalian pelajari lebih jauh di mata kuliah SIG berbasis web. Saya pertama kali ngajar geodesi 2013 sampai sekarang, itu satu-satunya mata kuliah yang saya selalu ngajar. SIG berbasis web. Barangkali sampai tahun ini, mungkin tahun depan saya udah nggak ngajar lagi. Jadi JavaScript ini adalah bahasa yang digunakan untuk macam-macam, untuk animasi, untuk apa, termasuk untuk gambar. Nah, untuk 2 dimensi namanya HTML5 Canvas, untuk 3 dimensi nanti kita pakai 3JS. Apakah boleh pakai HTML5 Canvas karena tugasnya SVG, ya biar sama SVG aja semuanya. Kalau mau boleh nggak belajar ini, silahkan. Silahkan. Karena HTML5 Canvas ini nanti akan banyak dipakai di dunia game. Kalau kalian nanti mau bikin game, jarang ada yang pakai game dengan SVG sekarang. Hampir semuanya pakai HTML5 Canvas karena ringan. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cek dari kemarin ada beberapa yang nanya dari Microsoft Teams, boleh silakan itu langsung dari chat Microsoft Teams juga bisa. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan demikian. Kita lanjutkan di MS Team. Silakan nanti sambil dikerjakan. Saya buatkan dulu assignment-nya. Dan kita cukupkan dulu kuliah kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan lagi, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.